بالله من الشيطان الرجيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpa itu adalah kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul pada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Iya. Kebaikan apapun yang yang kita terima itu adalah dari Allah. Allah menghendaki yang baik-baik, maka jangan sekalipun berprasangka buruk pada Allah. Belum apa-apa sudah bilang ini takdir. Ini ketentuan, ini catatan dari dahulu. Kenapa saya ini jadi begini? Memang saya sebelumnya sudah ditulis sebelum saya lahir. Pak, ini saya ada pertanyaan agak panjang. Ini Bagus. Ya itu kan berprasangka buruk itu kan terhadap Allah itu apa dosa ya. Dosa. Kalau lebih dibandingkan dengan tidak memikirkan Allah itu lebih mana dosa kan otomatis yang ideal pikir positif dan mengikuti semua peraturan. Betul ya. Ya. Jadi bukannya saya berprasangka buruk, tapi saya nggak mikirin gitu, nggak dipikir mengenai Allah itu netral gitu ya. Itu bagaimana Mas perhitungannya itu? Berprasangka buruk pada Allah ini disebut negatif. Ya, negatif. Orang-orang yang nakal. Tapi nggak mikir sekali tentang Allah, namanya ateis. Bodoh amat dah. Selalu ribut berdiskusi soal agama lebih baik daripada tidak pernah ribut soal agama, nggak pernah ngeributin terserah lu gua. Nah ini nggak benar juga. Tapi yang ideal adalah saling menghargai dan saling memikirkan kebaikan. Setuju? Setuju ideal ya. Ada yang lain? Bertanyalah, karena kalau tidak bertanya sesat di jalan. Banyak bertanya, lama di jalan. Tadi bapak Mas Samsu, biasanya adik-adik cemerlang. itu jawab lah. Apa saya alami minggu ini saya? Apa yang kurang ini? Tapi sebenarnya gimana sih Pak? Kalau misalnya kan secara natural kita udah kerja nih di dunia kerja gitu. Banyak banget kan kayak misalnya kita udah jarang ketemu teman, gimana gitu. Biasanya suka terbesit ya. Kayak teman-teman kemana ya? Kok sombong-sombong banget sih sekarang gitu ya? Atau misalnya kerjaan, atau kerjaan biasanya, kok ini nggak selesai ya gini doang? Kenapa sih? Apa dia marah ya sama? Hal-hal seperti itu tuh meminimalisasinya gimana gitu? Kita tahu kalau misalnya kita gitu kan berarti astagfirullahaladzim. Meminimalisasinya itu dengan apa ya? Untuk itu tuh nggak tidak menjadi mengontrol kita atau tidak menjadi lebih besar tuh hal-hal seperti itu kan pasti itu kayaknya natural ya, kayaknya nggak bisa kita hindarin gitu. Tapi untuk meminimalisasi setan-setan itu masuk, Betul. Selain dia beribadah sholat segala macam itu ada hal-hal lain kan? Selain beribadah sholat ini, Harus dibedakan. Kita itu akan memberikan motivasi. Harus dibedakan itu keluhan. Harus dibedakan bahwa itu adalah prasangka. Mengeluhkan bahwa bagaimana ini susah kumpulnya anak, bukan berarti prasangka buruk. Tapi kemudian keluhan dalam arti risau, bukan berarti mengeluh itu adalah putus asa. Risau dalam berpikir tentang kebaikan, bagaimana kita itu harus baik, bagaimana kita harus taklim ini harus baik, bagaimana berkumpul itu harus baik, silaturahmi harus baik. Kita risau, kenapa dia, kenapa sibuk saja. Ini
ini artinya bahwa berpikir yang positif bukan berarti prasangka buruk. Gitu. Berarti mau nambahin sih mengenai superior inferior Pak. Jadi kadang permasalahannya itu melihat sebagai sudut pandangnya kita selalu yang salah. Idealnya seperti itu kan maksudnya itu. Tapi kadang-kadang kita jadi inferior, takut ngambil keputusan, lalu kita jadi merasa bisa sakit jantung sendiri atau apa, kita nggak prasangka buruk sama Allah gitu, tapi kita nggak prasangka buruk sama teman atau sama apapun itu yang tadi cerita itu, teman kerja atau apa, tapi akhirnya kita prasangka buruk sama diri kita sendiri. Oh berarti gua nih yang geblek nih, ini gini nih, lama-lama kan jadi inferior kan, kita aja jadi nggak jadi kayak gitu Pak gitu. Jadi menyalahkan diri. Jadi sebetulnya yang ideal seperti apa? Kita sekarang tadi ceritakan, kita nggak prasangka sama Allah, kita nggak prasangka sama prasangka buruk pada sama kita gitu. Tapi kita bersangka buruk sama diri kita sendiri. Bisa terjadi seperti itu kan? Berprasangka buruk pada diri sendiri juga namanya zalimun nafsi. Ini nggak boleh juga ya. Tapi yang ada bukan berprasangka buruk pada dirinya, tapi introspeksi. Introspeksi itu saya masih banyak kurangnya. Itu saya, kenapa saya jauh sama teman? Mungkin saya kikir. Mungkin kenapa ini dia nggak pernah datang kemarin mau lamar kerja saya di tempat saya nggak saya terima. Itu bisa juga hal-hal yang seperti itu kita berpikir. Tapi berpikir kita itu untuk lebih mengedepankan, lebih supaya membangun kebaikan ke depan. Apa yang membangun etos kerja pada diri kita, kata Nabi? Ketika Rasulullah itu bersabda soal ada sahabat yang ada di masjid, 7 sahabat ditanya, apakah kau sudah berbaiat kepadaku? Kaifa ma bay'atum bi Rasulillah? Saya sudah berbaiat dengan Rasul. Sholat, baiat itu janji setia akan mengikuti ajarannya. Itu disebut baiat. Tapi Rasul mengatakan bahwa engkau biar sudah banyak baiat padaku tentang sholat dan sebagainya, tapi la ma bay'atum bi Rasulillah la yas'alan nas. Engkau belum berbaiat padaku, yakni adalah satu hal, belum memberikan manfaat kepada orang lain dan tidak berharap manfaat orang lain untuk diri. Jadi asumsi yang harus dibangun dalam ajaran Nabi itu, kita hendaknya harus banyak memberikan manfaat. Apa yang harus kita berikan kepada orang lain, bukan apa yang kita ambil manfaat dari orang lain. Kita apa yang harus kita berikan, bukan apa yang harus kita harapkan. Itu. Dari kasih janji tadi bukannya mendekatkan diri kepada Allah itu akan membantu ya supaya dia lebih tenang dalam menghadapi situasi yang dialami. Harusnya situasi idealnya kalau tertekan kan mendekatkan diri itu mencari ketenangan sehingga bisa berpikir lebih jernih. Apa yang berpikir itu kan membantu, misalnya daripada kita mikir oh ini kemana nih jalan ini kelas mana, kita mendingan Habis itu boy telepon dan di mana? saya nggak tahu gitu karena hal itu bisa jadi pelatih gitu kemana nih kan, saya kayak gitu. Tapi itu natural Pak, datangnya nggak kayak nggak bisa kita hindari gitu, kayak datang aja gitu pemikiran. Satu hal sesungguhnya manusia itu yang kita untuk sadar tentang salah pada dirinya ada 3 hal. Aku belum kok. Aman ya. Bapak naik apa tadi Pak mobil? Ini hebat itu Bapak. Yang susah pada dirinya ada 3 hal. 1 karena musyrik, 2 karena sombong, 3 karena tidak kurangnya bersyukur. Kita itu kalau mendapatkan sebuah ujian dan cobaan oleh Allah masih bertanya kepada Allah, kurangnya apa saya Allah, masih ada lagi ujian dan cobaan dari saya. Kurangnya apa? Sholat sudah, sedekah sudah, berbakti sama orang tua sudah. Kurangnya apa ya Allah? Masih tanya, bukannya terus sadar atas kurangnya. Betul? Mungkin dia masih sombong, mungkin dia masih kurang bersyukur, mungkin masih dia juga mungkin dia itu karena musyrik.
Itu semua kesalahan yang Allah senantiasa akan ingatkan. Gitu. Tapi nyatanya manusia seringkali tidak sadar, maka diingatkan. Betul. Tidak berpengaruh gitu ya. Tidak berpengaruh. Maksudnya kayak gitu, kalau dirincang nih kayak gimana? Bagaimana sikapnya gitu ya? Coba lihat dalam surah Fussilat surah ke-41 ayat 34-35. Kalau kita terpengaruh, berarti kita akan kebawa keburukan itu. Ada orang jahat, kita terbawa jadi jahat juga. Kadang kita itu orang yang baik, tapi dengan adanya orang jelek, kita kebawa jelek. Ayat berapa? Ayat 34-35. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolonglah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Orang baik dan orang jahat itu beda. Kalau orang jahat, kalau orang baik, walaupun dijahati orang tetap baik, orang baik. Tapi belum ketahuan kalau dia dijahati, difitnah, dihasut, masih ke bawah. Iya, kalau tahu saya kemarin menghasut saya, kan sialan kan, coba ini lihatin aja, nanti dia itu bakal itu namanya udah digosip, dihasut, kita itu kemakan. Yang tadinya kita jadi baik, tadinya baik jadi jelek juga. Loh. Maka apa saran Allah di situ? Orang baik supaya tetap baik, maka hendaknya menolak kejahatan orang lain dengan cara yang baik, dengan cara yang halus, dengan cara yang bijaksana. Kemudian supaya di antara kita tidak ada kesan permusuhan. Gitu. Ya kalau ketemu hati ada rasa sakit, tapi tetap biasa. Gitu. Ada yang lain? Maksudnya boleh yang beda? Boleh beda. Boleh beda. Adiknya banyak. Tiba-tiba lupa. Tadi kalau ketemu siapa kalau suka banget lupa. Husnuzon ilallah salah satunya tidak boleh menjadikan kehebatan suatu yang gaib selain Allah. Termasuk Nabi Muhammad hebat menandingi sama dengan Allah, Yesus hebat menandingi Allah, apalagi Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan Muhammad, tidak ada Tuhan Yesus. Atau orang Tuhan yang dimaksud yang dituhan-tuhankan, artinya diagung-agungkan, yang punya kemampuan yang sama. Itu disebut menyangka buruk pada Tuhan. Allah tersinggung sekali. Coba lihat bagaimana dalam surah An-Nisa ayat 171.